Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji, membahas permasalahan-permasalahan tentang keislaman. Mudah-mudahan walaupun daring, pertemuan ini menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua, wasilah ditambahnya keimanan dan ketaatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara persoalan besar akan tetapi dianggap kecil oleh sebahagian orang adalah kebiasaan bergibah atau menggunjing. Ya. Ini sebahagian orang menganggap bahwa perbuatan gibah adalah perbuatan remeh, bahwa menggunjing adalah perbuatan remeh, perbuatan yang kecil. Akan tetapi sebetulnya permasalahan bergibah atau menggunjing bukan sesuatu yang sepele, bukan sesuatu yang kecil. Bahkan para ulama mereka memasukkan gibah kepada rangkaian atau kumpulan di antara dosa-dosa besar, kabiratun minal kabairi, dosa-dosa di antara dosa-dosa besar. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan perjelas terlebih dahulu apa itu arti gibah. Kalimat al-ghibatu itu mempunyai arti ghaib. Ghaib artinya tidak nampak. Ghaib, ghaba, yaghibu, ghaib, ghiba itu artinya tidak nampak dan tidak terlihat. Ya. Kebalikan dari hadir. Kalau hadir itu ada, ya, ada di tempat tersebut. Gibah disebut dengan gibah, kata Imam Nawawi. Beliau menuturkan gibah adalah menyebutkan kejelekan orang lain di saat ia tidak ada saat pembicaraan itu berlangsung. Jadi menyebutkan aib, kejelekan, kekurangan, keterbatasan orang lain ketika orang yang dibicarakan tersebut tidak ada, tidak hadir di majelis itu. Ya. Maka proses tersebut dinamakan dengan gibah. Kenapa dinamakan dengan gibah? Karena poin pentingnya adalah orang yang kita bicarakan kejelekannya itu tidak hadir, tidak ada saat pembicaraan tersebut berlangsung. Ya, ini pemahaman gibah menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Di dalam sebuah riwayat yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 2589 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah?" Qalu, para sahabat mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, kata Rasul, dzikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menyebutkan kejelekan, kekurangan saudara kamu, bima yakrahu, yang tidak ia senangi, tidak ia sukai. Pakila, dikatakan pula kepada Rasulullah, apara'aita in kana fi akhi ma aqulu, wahai Rasul,
bagaimana apabila yang saya ucapkan itu ternyata memang kenyataannya ada pada saudara saya? Ya, qala kata Rasul, in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu. Jika apa yang kamu ucapkan itu, yang kamu obrolkan, yang kamu gunjingkan ternyata ada pada orang yang kamu bicarakan, faqad tabtahu, maka sungguh kamu telah melakukan gibah kepada orang itu. Wa illam yakun fihi ma taqulu, jika yang kamu ucapkan, yang kamu bicarakan itu ternyata tidak ada pada saudara kamu, faqad bahattahu, maka sungguh kamu telah melakukan kedustaan atas nama saudara kamu. Nah, ini salah satu hadis di antara sekian banyak hadis yang berbicara tentang ghibah. Jadi Rasulullah melontarkan pertanyaan kepada para sahabat, pertanyaan mengetes, menguji para sahabat bagaimana wawasan pengetahuan mereka tentang ghibah. Ternyata para sahabat mereka tidak mengetahui. Dan luar biasanya para sahabat ketika mereka tidak mengetahui, mereka menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui atau yang lebih mengetahui. Ketika mereka tidak tahu, maka mereka ternyata tidak sok tahu, ya, atau tidak juga pura-pura tahu. Ketika tidak tahu, maka pengetahuannya mereka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini bentuk ketawaduan para sahabat terdahulu. Kemudian juga Rasulullah langsung memberikan gambaran, definisi kepada para sahabat bahwa ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrahu, kamu menyebutkan aib, kejelekan, kekurangan saudara engkau yang dia tidak sukai. Nah, kemudian Rasul juga memberikan penjelasan, jika yang kita sebutkan itu ternyata memang betul, real, ada pada saudara kita, maka sesungguhnya kita telah melakukan ghibah. Akan tetapi apabila apa yang kita sebutkan, yang kita obrolkan, yang kita gunjingkan itu ternyata tidak ada pada saudara kita, maka kita telah berbuat kedustaan. Jadi sebetulnya dua fenomena ini, fenomena menceritakan kejelekan atau aib saudara kita di belakang orangnya, ya, ini fenomenanya adalah fenomena mundur kena maju kena, ya. Apabila yang kita obrolkan itu memang real, nyata, ada pada orang itu, maka kita terperosok kepada ghibah. Apabila yang kita obrolkan, kita bicarakan itu ternyata memang tidak real atau tidak ada pada saudara kita, maka kita telah melakukan kedustaan. Nah, maka yang paling aman adalah apa? Diam atau menahan lisan kita untuk membicarakan kekurangan dan kejelekan saudara kita. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala juga menuturkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wantaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ini di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Yang kalau kita artikan, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebahagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Ini terjemah dari surat Al-Hujurat ayat 12. Di sini pun Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita semua untuk melakukan ghibah atau saling menggibah antara yang satu dengan
yang lain.